kepada kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya banggakan yaitu para penghafal Al-Quran, yang kata Nabi, penghafal Al-Quran ini ialah keluargaku, kata Nabi. Nah, kalau sudah kata Allah, Nabi ngomong kata Allah, keluargaku di dunia itu penghafal Al-Quran, itu kata Nabi. Jadi kalaulah sudah keluarga Allah positif, nak milih baik di mana bah. Bahkan kata guru kami itu, wong yang ngapal Al-Quran itu ada 10 yang bisa diajaknya untuk diberikan syafaat, karena dia dalam kelelahan dia menghafal Al-Quran, menjaga kalam-kalam Allah di bumi ini. Dan yang saya hormati juga hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya selaku wali santri memohon maaf kalau kata-kata yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang dirasa ke setiap wali santri, tapi insya Allah mudah-mudahan cocok lalu ya Pak ya. Dan kalau ada salah yang kata-kata kami mohon maaf. Ini untuk kami sebagai wali santri, ucapan terima kasih kepada Ustadz Yahya bahwasanya sudah mendidik anak-anak kami, dan kami serahkan sepenuhnya, bukan anak-anak kami, sepertinya harus kata-katanya tuh anak-anak kita, bukan anak-anak kami. Karena orang tua itu ada 3, orang tua yang melahirkan, yang orang tua kandung, mertua, yang kedua itu guru agama. Dan ketiga-tiga ini derajatnya sama. Bahkan orang tua guru ngaji yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia. Karena kenapa? Karena beliaulah anak-anak itu yang dididik bisa selamat di akhirat. Kalau orang tua nih mungkin cuma sekedar ngasih makan, ya syukur-syukur kalau uang tua itu bisa juga ngajarin. Tapi kalau bisa ngajarin ya alhamdulillah. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yahya sudah mengajar anak-anak kita. Alhamdulillah, karena solusi untuk zaman sekarang ini ialah rumah tahfiz atau pondok pesantren. Dalam hal ini kita membahas rumah tahfiz, karena anak-anak kita rata-rata, kalau tidak percaya lihatlah di pinggir-pinggir jalan, bahkan di malam-malam hari mereka duduk-duduk di depan pintu berkumpul-kumpul. Apa yang mereka kolah? HP, game, itu yang bakal ngerusak mereka. Bahkan yang kita tua baik, yang sudah tua ini ngolah HP, kita muka benar-benar ini Pak, muka misal ke ceramah Ustadz Abdul Somad, yang datangnya joget-joget, bahkan kadang iklan ya joget-joget. Nah, tak dilihat mama no terlihat kan, paksa kita lewati. Apalagi yang mereka ini masih labil, mereka ini ngomong masih mencari jati diri mereka, nak lurus apa nak bengkok. Jadi support dari uang tua inilah kita paksa ke dia untuk masuk ke rumah tahfiz, di mana kegiatan mereka disibukkan dengan menghafal Al-Quran atau belajar agama di rumah tahfiz itu. Nah, itu untuk kita dewe, akhirnya untuk kita dewe. Kita lihat berapa banyak di kuburan-kuburan itu, di kuburan-kuburan Nagaswidak ke sini, kuburan-kuburan itu banyak yang jadi sampah. Dalam arti kata anaknya tidak bisa ngapa-ngapa. Sebatas mana takut anaknya beda bisa ngirim Fatihah atau lagi doa ke. Jadi sampah lewat baik. Dia mempertanggungjawab ke kehidupan dia di kuburan saya, di alam kubur. Tapi kalau anak kita menghafal Al-Quran,
Bahkan kata Nabi, pernah kisah Nabi lewat di dalam kuburan, wong ini kena siksa, Nabi cepat-cepat lewat. Setelah balik lagi Nabi lambat-lambat. Sahabat bertanya, kata sahabat, kenapa ya Rasulullah tadi cepat ini lambat? Tadi aku dengar wong dalam kuburan ini kena siksa. Setelah ini ya, karena Nabi kan dibisik ke malaikat Jibril kan, karena tidaklah yang diucapan Nabi itu kecuali wahyu. Nah jadi kenapa lambat ya Rasulullah? Yang dikubur ini dapat syafaat karena anaknya membaca Al-Fatihah. Baru Al-Fatihah Pak, apalagi 30 juz. Masya Allah, selamatlah kita, insya Allah. 10 ikut uang tuanya si duo, mertuanya kalau dia kawin duo, bahkan dia nak berbini lagi dapat juga 10. Jadi kan, cuma jangan sampai lah, itu cerita baik kan, istilahnya anaknya berapa ikut 10, neneknya kan dapat galau. Masya Allah. Jadi sekali lagi saya pribadi berterima kasih. Tadinya anak kita tiap hari main HP, apa aja kita tuh main FF ya, aku udah ngerti, aku udah paham masalah FF apa sih, kalau lagi Mobile Legend apa katanya. Setiap saat praktiklah kamu untuk nyelamat ke anak nih, tidak katik lain. Nafsu kita ini kita sibuk ke dengan sesuatu yang manfaat, yolah ngapal Quran, mana pikir lagi dia istilah itu untuk ngelaku ke yang apa, sesuatu yang tidak keruan, karena dia sibuk ngapal Al-Quran, sibuk pergi ngaji setiap hari. Bahkan kalau bisa pondok ke dia di rumah tahfiz Hidayatul Quranis, tahu anak kami kan tinggal di situ kan, pondok ke, jadi full mereka di situ, tidak lagi nak ngolah-ngolah HP. Kita ini bisa melihat secara kasat mata anak kita yang benar, tapi di dalam kamar kita tidak tahu dia megang HP, tidak dikasih HP. Kesian, termasuk kami Pak Bu, kami ini kesian, tidak tega sama anak kalau didik. Itulah kami kasih ke sama Ustadz Yahya ini, Ustadz ini nitip anak kita, nak dia apa ke terserahlah, yang penting dia benar. Kira-kira mah itu kami berterima kasih nih selama ini sama Ustadz Yahya. Selama ini mungkin anak kami luntang lantung kemana-mana ngucai HP tidak keruan, bahkan kita tidak tahu di dalam HP itu apa dia isinya. Bahkan pinterlah budak zaman sekarang ini daripada kita untuk ngolah HP, di passwordnya juga loh, bapak emaknya tidak tahu apa isi HP itu. Nah jadi sekali lagi kami mengajak juga untuk para orang tua santri, mumpung ada fasilitas gitu. Kaget ditanya, oh di akhirat kita lah sudah ada fasilitas di Masjid Nurul Islam itu ada rumah tahfiz, tapi anak kita biar ke mak itu di jalan, itu bakal dipertanggungjawab ke untuk kita. Masya Allah. Jadi berapa mak mana lah kira-kira, mungkin terlalu panjang lebar, kami mohon maaf ya Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu. Terakhir kami mengutip yang mungkin pernah sering didengar setiap kalau wong takziah itu kan, hadis Nabi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata banu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyah aw ilmu yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Yang pertama kata Nabi, sedekah jariyah. Nah sedekah jariyah ini yang seperti Ustadz tadi yang sedekah, bahkan uang yang mati di dalam Al-Quran itu minta bangkit, ya Allah bangkitkan aku walaupun sebentar. Untuk apa? Untuk bersedekah. Nah carilah tempat-tempat sedekah yang pastinya rumah tahfiz, pasti kita lihat. Bahkan harta kita itu kalau temakan sama anak-anak rumah tahfiz bahkan atau ustadznya yang temakan, tidak lain kegiatan sehari-hari dia baca Quran, maka yang kita makan itu masuk ke lambung, masuk ke ginjal segala macam, jadi badannya jadi sehat. Dia ngaji, bahkan itu berpengaruh, kita dapat ke pahala apa yang kita kasih makan mereka. Yang kedua secara singkat, ilmu yuntafa'u bih. Nah kalau punya ilmu kita ajari anak-anak ya, seperti yang
sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kepengen nak jadi uang yang paling baik, kata Nabi, khairukum yang ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, kalau kepengen nak jadi uang baik, jadilah cak itu. Kita ini di dunia ini meloi Quran hadis, atau selanjutnya ijma ulama sama kias kan. Nah, kalau pengen yang paling baik, yolah yang belajar Al-Quran dan ngajarkannya. Kita sudah belajar Al-Quran, ngajari anaknya abata, fajaha, khada, kira-kira yang itu. Yang ketiga yaitu waladin salihin yad'aulah, anak yang mendoakan orang tuanya. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang ini yang contoh yang seperti kita sekarang nih, anak-anak rumah tahfiz. Aku yakin Pak, kalau dia sholat yang pertama didoainya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang pertama didoakannya wong tuanya dulu. Setiap sholat pasti dia doa itu. Setiap sholat pasti dia doa itu. Jadi bahkan aku bangga ngelihat ada siko Ilham ya, yang sudah ngimam sini. Aku lihat, masya Allah, anak SMA Pak. Kalau kami dulu SMA masih meladas kemana-mana, keluyuran. Sekarang SMA lah sudah bisa ngimam. Kadang merinding dengarnya, masya Allah, merinding. Jadi motivasi, malu gitu. Wong tua ini, apalagi wong tua mak mano, haruslah kita motivasi untuk yang benar. Ya mungkin itu baik. Minta maaf kalau ada kata salah yang kami ucap terlalu panjang. Mohon maaf sekali lagi, kami minta ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.